Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat inspirasi, nama saya Rahma Rizky Wulandari. Saya biasa dipanggil Wulan. Saya adalah seorang bidan dan fasilitator prenatal gentle yoga di Kota Kebumen. Kemarin tim dari Ruang Inspirasi menghubungi saya untuk eh, bisa boleh dong kita sharing gitu untuk teman-teman sahabat-sahabat inspirasi semua pengetahuan tentang prenatal gentle yoga. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial prenatal gentle yoga, saya lebih dulu ingin mengenalkan sedikit apa sih prenatal gentle yoga seperti itu ya. Jadi prenatal gentle yoga adalah yoga yang gerakannya didesain secara khusus untuk ibu hamil dan bayi yang sedang dikandungnya. Lalu ada pertanyaan, apa bedanya yoga ibu hamil dengan yoga general pada umumnya? Jadi memang gerakan di yoga ibu hamil itu sudah didesain secara khusus supaya gerakannya memang aman untuk ibu hamil juga bayi yang dikandungnya. Kalau ditanya boleh nggak misalnya sedang hamil ikut yoga pada umumnya, saya akan mengatakan bahwa lebih baik cari fasilitator yang memang khusus untuk prenatal gentle yoga, karena ada gerakan-gerakan yoga umum yang tidak boleh diberikan atau dilakukan oleh ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena pada ibu hamil hormon relaksinnya itu lebih banyak dibandingkan kita yang tidak hamil seperti itu. Nah, hormon yang relaksin yang terproduksi lebih banyak ini biasanya akan membuat sendi lebih lentur, sendi dan otot lebih lentur, sehingga apabila terjadi tekanan yang terus-terusan itu akan menimbulkan cedera. Kemudian gerakan-gerakan yoga umum yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah gerakan yang satu, tidak boleh menahan nafas. Kenapa? Karena akan mengganggu oksigenasi dari ibu ke janin. Kemudian tidak boleh ada belly compression. Jadi apa sih belly compression? Belly compression adalah gerakan yang terlalu menekan bagian perut. Kenapa tidak boleh? Karena otomatis di dalam perut bunda itu kan ada janin ya. Jadi tidak boleh terlalu ada tekanan. Kemudian gerakan yang memutar bagian punggung itu juga tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang paling sering dan paling banyak ditanyakan adalah kapan usia kehamilan boleh dilakukan prenatal gentle yoga, seperti itu ya. Jadi kalau saya menyarankan kepada klien-klien saya, tunggu dulu nanti setelah usia kehamilan 20 minggu. Kenapa di usia 20 minggu? Karena di bawah usia 20 minggu itu adalah usia kehamilan yang masih rentan terjadinya perdarahan pada kehamilan muda. Walaupun yoga itu gerakannya sudah didesain sedemikian rupa untuk aman untuk ibu hamil dan bayinya, akan tetapi di bawah usia 20 minggu masih ada resiko. Jangan-jangan ketika gerakannya yang ibu lakukan salah, tidak sesuai dengan formulanya yoga, jangan-jangan malah terjadi perdarahan seperti itu. Kemudian barangkali lingkungan atau bahkan ibu merasa bersalah, apa gara-gara yoga ya, seperti itu. Padahal semua gerakan yoga sudah didesain secara khusus untuk ibu hamil. Kenapa di usia 20 minggu baik untuk mulai dilakukan yoga? Karena usia 20 minggu itu plasenta diharapkan sudah menempel sempurna di dalam rahim, sehingga resiko perdarahan di kehamilan muda sudah bisa ditepis, seperti itu. Kemudian saya akan membahas juga tentang manfaatnya yoga. Jadi kenapa sih ibu hamil perlu melakukan yoga secara rutin? Sekarang saya tanya ke teman-teman semua, kira-kira harapan apa yang ingin teman-teman capai pada saat kehamilan, kemudian pada saat proses persalinan, juga pada saat nanti pasca melahirkan? Coba komen dulu ya. Kira-kira ada yang komen nggak ya? Kira-kira harapan apa yang ingin teman-teman capai pada saat proses kehamilan, kemudian proses persalinan, juga pasca persalinan nanti? Persalinan yang nyaman katanya. Oke, persalinan yang nyaman itu seperti apa ya?
jadi persalinan yang nyaman itu adalah persalinan yang minim trauma, betul? Kemudian persalinan yang tidak menimbulkan kesan menakutkan seperti itu ya, nggak usah ngeden katanya. Iya betul. Salah satu persalinan yang impian ibu-ibu adalah persalinan yang ngedennya tuh nggak terlalu gitu ya, kayak ngedennya tuh kayak mengalir gitu aja. Kemudian asinya lancar, betul. Terus kira-kira pada saat kehamilan keluhan apa ya yang sering dirasakan ibu hamil? Kira-kira keluhan apa yang sering dirasakan ibu hamil? Ayo, yang sudah pernah hamil silahkan komen, kira-kira keluhan apa yang sering dirasakan ibu-ibu hamil? Apa ya kira-kira? Wah, Bu Fas happy. Iya, Ibu Nifas harus happy, karena kalau Ibu Nifasnya sedih akan memperhambat produksi ASI, betul ya? Oke, boyoen, ya betul. Jadi memang keluhan-keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil nggak jauh-jauh dari boyoen, kemudian semutan, kemudian apalagi ya, pegel-pegel di area punggung, kemudian panggul. Belum hamil, cari jodohnya dulu ya. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari itu. Kemudian pada saat persalinan nanti apa sih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah cara nafasnya yang baik, kemudian posisinya seperti apa gitu ya. Jadi harapan-harapan yang selalu saya tanyakan kepada ibu-ibu hamil, kebanyakan ingin kehamilan yang nyaman, kemudian kehamilan yang bebas keluhan, kemudian persalinannya nyaman, minim trauma, kemudian pada saat nifas nanti proses pemulihannya ingin cepat pulih gitu, kemudian asinya lancar seperti itu. Iya, memang pada saat hamil memang terjadi perubahan-perubahan, nggak cuma hanya perubahan di fisiknya, tapi juga di semua organ juga pasti akan mengalami perubahan. Tapi sebenarnya perubahan-perubahan itu ibu tuh harus pada saat sebelum hamil, pada saat hamil juga ibu harus siap. Aku akan mengalami perubahan. Kalau ibu siap mengalami perubahan, maka keluhan-keluhan itu ibu akan lebih siap menghadapi gitu ya. Jadi keluhan-keluhan yang ibu yang tidak siap menghadapi keluhan-keluhan otomatis akan mengalami yang namanya kalau keluhannya itu tidak bisa tertangani, jadi muncul keluhan-keluhan yang lain-lainnya gitu. Yang tadinya misalnya nggak pegel-pegel jadi pegel-pegel, kemudian merambat ke kaki, ke badan, ke semuanya gitu ya. Nah, jadi semuanya itu bisa disiapkan gitu, dari kita diberi waktu 9 bulan pada saat proses kehamilan, kemudian nanti pada saat proses persalinan. Jadi kita harus memaksimalkan waktu itu untuk terus belajar, terus memberdayakan diri supaya apa yang kita harapkan tercapai. Saya juga selalu bilang ke pasien saya bahwa persalinan normal itu adalah hanya sebuah istilah untuk metode persalinan. Jadi buat ibu-ibu yang misalnya sudah diadvis dokter untuk ini nggak bisa persalinan spontan karena misalnya plasentanya menutupi jalan lahir seluruhnya gitu, atau misalnya panggulnya sempit, itu kan memang kondisi yang kita tidak bisa itu memang sudah kuasanya Tuhan gitu, memang sudah jalannya Tuhan seperti itu. Tapi saya selalu meyakinkan bahwa yoga itu tidak hanya untuk masa kehamilan, tapi juga pada saat nanti proses nifas seperti itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, harus memberdayakan diri supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Ibu hamil juga perlu aktivitas fisik, betul? Aktivitas fisik ibu hamil paling tidak dalam satu hari dilakukan selama 30 menit. Nah, yoga ini menjadi salah satu alternatif olahraga yang bisa ibu lakukan di rumah seperti itu. Kemudian apalagi ya yang butuh teman-teman? Manfaat, tadi saya belum bicara tentang manfaatnya ya. Jadi manfaat yoga pada kehamilan itu yang pertama adalah membuat ibu menjadi lebih bugar.
Kemudian yoga itu juga dapat mengoptimalisasi posisi janin. Kenapa bisa optimal? Karena saya ibaratkan gini, kalau misalnya kita punya toples, kemudian kita juga punya snack. Snack itu kita ibaratkan, analogikan sebagai kepala janin, kemudian toples itu kita analogikan sebagai ruang panggul, karena yang berperan pada saat proses persalinan adalah bagian panggul ya. Kemudian kalau kita misalnya mau memasukkan snack ke dalam toples supaya isinya penuh, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan isi dari toples supaya penuh? Kira-kira ngapain? Kira-kira untuk apa? Jadi ketika kita punya toples dan kita punya snack, kemudian kita ingin isi toplesnya itu maksimal, kita masukkan snacknya ke dalam toples, kemudian kita pasti akan menggoyang-goyangkan ya, goyang-goyangkan toplesnya supaya isinya lebih muat gitu. Begitu juga dengan kepala janin dan panggul. Jadi kalau kita punya impian, kita pingin persalinan yang spontan gitu ya, pingin persalinan yang spontan, pingin persalinan yang nyaman gitu, tapi sementara ruang panggul kita itu tidak disiapkan gitu. Terus gimana kita mau mengoptimalisasi kepala janin supaya masuk, sementara panggulnya tidak pernah digoyangkan, kita cuma diem aja, atau kita olahraganya hanya jalan kaki. Memang jalan kaki disarankan ya untuk ibu hamil gitu. Ganti toples besar ya, betul. Tapi kalau toplesnya cuma punya itu gimana? Seperti panggul juga ya, kita kan sudah didesain memang panggulnya ukurannya segitu gitu ya. Nah, tadi sampai mana ya, saya lupa. Oke, jadi panggul itu kan memang harus digoyangkan gitu, harus nggak boleh diem gitu aja. Memang jalan kaki itu jadi salah satu olahraga yang baik juga untuk ibu hamil. Tapi kita tahu bahwa jalan kaki itu gerakannya adalah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sementara panggul itu kan bisa muter gitu ya. Jadi kita lupa untuk memutar panggul ke samping kanan, ke samping kiri, ke atas dan ke bawah. Padahal itu putaran panggul itu yang yang bisa membantu optimalisasi kepala janinnya turun, atau misalnya dia posisinya belum kepala, kita bantu supaya misalnya posisinya sungsang, kita bisa bantu supaya posisi janin kembali ke kepala lagi, seperti itu. Baru tahu analogi ini. Iya betul, itu perumpamaan aja gitu kan. Kalau kepala memang harus masuk ke panggul ya, apalagi kalau hamil pertama di usia 32 minggu seharusnya idealnya itu kan sudah masuk panggul, kecuali kalau misalnya hamil kedua, hamil ketiga itu masuk panggulnya seiring pada saat proses persalinan gitu. Tapi kalau anak pertama paling tidak di usia 32 minggu posisinya harus sudah optimal gitu. Kemudian manfaat lainnya yaitu membantu oksigenasi untuk janinnya, karena di yoga itu kan ada latihan pernafasan juga. Nah, di latihan pernafasan ini pada saat kehamilan manfaatnya memberikan oksigen yang lebih optimal ke bayi. Kemudian pada saat persalinan, nanti pada saat kontraksi itu yang berperan juga sebenarnya pernafasan, karena tidak ada obat yang manjur istilahnya gitu ya. Jadi yang bisa untuk mengendalikan rasa nyeri pada saat kontraksi adalah nafas, seperti itu. Kemudian tadi ada yang tanya pada saat nifas itu gimana manfaatnya yang bisa dirasakan. Nah, untuk nifas itu yang manfaat yang bisa dirasakan adalah nanti proses pemulihan dari rahimnya itu bisa lebih cepat gitu, lebih baik, karena ototnya kan terbiasa untuk bergerak. Jadi otot perutnya itu kan terbiasa untuk melakukan aktivitas, sehingga nanti proses pemulihannya juga lebih baik gitu. Baru tahu analogi ini. Oh iya, tadi sudah dibaca. Iya, analoginya seperti itu. Kemudian setiap orang itu punya
memiliki tubuh yang beda-beda gitu ya. Jadi pada saat melakukan yoga bukan seberapa banyak gerakan yang dilakukan, tapi apa ya, misalnya tidak berkeringat pun sebenarnya tidak apa-apa gitu, tapi yang penting gerakan yang dilakukan itu optimal. Prenatal yoga baiknya dilakukan berapa hari sekali untuk bumil? Prenatal yoga itu baiknya dilakukan setiap hari selama proses kehamilan. Tapi gerakan-gerakan yoga itu antara trimester 1, kalau trimester 1 sih sebenarnya belum disarankan ya, karena tadi mulainya di 20 minggu. Tapi kalau misal mau dilakukan gerakan yoga, lakukan gerakan yang sederhana aja gitu. Kemudian di trimester 2 itu juga gerakannya berbeda-beda ya antara trimester 2 dan trimester 3. Trimester 2 itu gerakannya lebih ke penguatan otot kaki, kemudian optimalisasi posisinya gitu. Pada saat trimester 3 lebih ke persiapan untuk persalinannya. Iya, aku dulu hamil yoga terus, pulang dari rumah sakit udah nggak kerasa sama sekali jahitannya, mungkin karena manfaat yoga dulu ya. Iya betul, karena semua gerakan yoga itu kan dari kepala, kemudian badan, kemudian panggul, apalagi di bagian panggul dan perut itu ototnya selalu aktif bergerak kan, jadi proses pemulihannya juga lebih baik gitu. Hari ke-11 nifas udah datang ke kondangan orang. Wow, aku akan yoga juga kalau ntar hamil, insya Allah ya, mudah-mudahan sehat semuanya gitu. Selanjutnya kita mau tutorial yoga, tapi teman-teman yang sedang hamil boleh diperhatikan dulu, atau ikut juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa kondisi kandungannya dalam keadaan baik. Kemudian ini gerakan yoga yang saya praktekkan adalah yoga yang posisi janinnya sudah optimal ya gitu. Kalau misalnya belum, misalnya kondisi kandungan teman-teman mungkin ada yang masih sungsang, nanti bisa dilihat dulu, nanti komunikasikan dengan dokter, atau kalau bisa mencari fasilitator prenatal gentle yoga di dekat teman-teman semua. Kayaknya hampir di semua kota sudah ada. Silahkan cari aja hashtagnya, misalnya kalau di Kebumen prenatal gentle yoga Kebumen, atau misalnya di Pemalang prenatal gentle yoga Pemalang. Cari fasilitator yang sudah bersertifikat, karena insya Allah beliau lebih tahu ya mana gerakan yang teman-teman butuhkan gitu. Oke, kita mulai. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk yoga? Jadi beberapa alat atau yang dibutuhkan ibu-ibu semua adalah yang pertama balok. Ini balok yoga. Ini beli sebenarnya juga banyak, tapi kalau misalnya nggak beli pun kita masih bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Misalnya ada batu bata gitu, ada batu bata di rumah yang masih utuh seperti ini, dijadikan dua bata dijadikan satu, kemudian dibungkus pakai kain atau pakai kertas, dibungkus seperti kado, nanti bisa jadi balok yoga. Kemudian matras yoga. Kalau teman-teman nggak punya matras yoga, boleh pakai karpet atau selimut. Yang penting usahakan supaya tempurung lutut teman-teman itu nanti nggak cedera gitu. Aku juga siap-siap hamil loh. Iya, silahkan cari dulu jodohnya ya yang belum punya jodoh. Kemudian apalagi ya, jimbol. Ini saya juga punya jimbol. Oke, jimbol. Banyak pertanyaan, jimbol itu kan sebenarnya banyak ukurannya gitu. Ada yang diameternya 55 cm, ada yang diameternya 65 cm, juga ada yang diameternya 75 cm. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Kalau misalnya berat badannya kurang dari 150 cm, teman-teman bisa pakai jimbol yang ukurannya diameter 55. Tapi kalau teman-teman tinggi badannya 160 ke bawah, antara 150 sampai 160, bisa pakai
jimbol yang ukurannya 65. Kalau di atas 160 bisa pakai yang 75. Tapi saya pakai 65 pun tinggi saya 158, pakai yang 65 menurut saya agak kurang ini ya, kurang tinggi sedikit gitu. Karena mepet 158 ke 160 kan agak selisihnya nggak jauh beda. Jadi kayaknya lebih enak kalau pakai yang jimbol ini, jimbol yang 75. Jimbol tuh katanya banyak manfaatnya ya. Iya betul, jimbol itu memang banyak manfaatnya. Tapi kalau umur kehamilannya masih awal-awal trimester 2, pakai jimbol itu belum terlalu diperlukan karena takutnya malah terjadi ini kayak kontraksi sedikit gitu. Ini jimbol ini fungsinya yang pertama juga untuk membuka panggul gitu. Kemudian melemaskan otot-otot di sekitar paha gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang kerja di pelayanan, misalnya ibu menginginkan posisi yang lumrah, sebenarnya tidak lumrah ya. Jadi sebenarnya semua posisi persalinan itu kan disesuaikan dengan kenyamanan ibu. Cuman kadang-kadang ada provider yang belum aware tentang kenyamanan ibu. Jadi pakai posisi yang lumrah gitu, yang telentang gitu kan. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya olahraganya hanya jalan kaki, itu kan gerakan panggulnya hanya ke depan dan ke belakang, sementara panggul kemudian otot paha di sini tidak pernah dilatih untuk terbuka. Padahal kalau posisi telentang itu kan pahanya dibuka. Terus ibu-ibu biasanya ngeluhnya kram bu, kakinya kram gitu. Terus nanti bu bidannya suruh mijitin pasiennya kan, kramnya hilang, cuman kramnya nanti pindah ke tangannya bu bidan. Betul nggak ini bidan-bidan yang di pelayanan banyak ya nemuin kayak gitu. Terus berapa harganya? Jimbol ini saya beli sekitar 90.000. Iya, itu belum sama ongkir. Jimbol buat nggak hamil juga bisa stimulasi tumbuh kembang bayi. Iya betul banget. Nah, tapi di sini saya belum bicara tentang stimulasi tumbuh kembang, saya baru belajar tentang prenatal aging. Terus apalagi ya? Selain jimbol, kemudian ada balok, kita juga bisa memanfaatkan kursi di rumah. Itu bisa dipakai juga untuk properti yoga gitu. Jadi yoga itu sebenarnya nggak perlu mahal-mahal gitu. Yang penting ada niatan untuk melakukan itu. Halo Mbak Beni, apa tuh Mbak Beni Lestari? Halo Mbak. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Ini juga nggak hanya untuk ibu hamil, yang belum hamil juga boleh untuk melakukannya. Oke. Kalau teman-teman punya matras, silahkan duduk di atas matras, kemudian ambil baloknya satu, kemudian letakkan di tengah-tengah matras, kemudian gunakan untuk duduk. Nah, kadang-kadang ibu hamil mengeluh sakit di tulang punggung, kemudian menjalar ke kaki, biasanya karena posisi duduk dan posisi berdirinya itu tidak sesuai gitu ya. Jadi ketika hamil misalnya nonton TV layeh-layeh itu posisinya seperti ini, itu tumpuannya bukan ada di tulang hidup tapi di tulang ekor. Nah, tulang ekor yang terlalu mendapat tekanan itu yang menyebabkan keluhan-keluhan seperti nyeri itu sering banget terjadi. Makanya kita biasakan yang sedang hamil maupun yang tidak hamil itu posisi duduknya harus berada di posisi di tulang duduk. Kalau kita duduk bersila seperti ini, kemudian kita sibakkan pantat kita, kemudian kita raba, ada dua tulang yang menonjol, itu yang namanya tulang duduk. Jadi kita harus bertumpu pada tulang duduk, bukan tulang. Kemudian posisinya tegak, kedua tangan letakkan di atas paha, kemudian pejamkan kedua matanya, rasakan setiap hembusan nafas. Yang sedang hamil, alirkan oksigen untuk janin kita. Ambil nafas melalui hidung, keluarkan melalui hidung pelan-pelan.
cukup. Kemudian perlahan-lahan tundukkan kepalanya. Kemudian buka kedua matanya perlahan-lahan seperti matahari terbit. Pandangan sekarang mulai. Kemudian pandangan ke arah kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pranayama pada yoga ibu hamil. Latihan pranayama atau latihan nafasnya itu menggunakan nafas perut. Nah, bagaimana caranya? Kita letakkan kedua tangan di depan perut, kemudian satukan jari tengahnya seperti ini. Ambil nafas melalui hidung, kembungkan perutnya. Kita mulai, ambil nafas melalui hidung, kembungkan perutnya. Pelan-pelan buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Oke, jadi tandanya apa bedanya pernapasan perut dengan pernapasan dada? Kalau pernapasan dada yang bergerak adalah dadanya naik turun, tapi kalau pernapasan perut, perutnya yang dikembangkan. Gimana kita bisa tahu bahwa kita melakukan pernapasan perut? Tadi pada saat kita menyatukan jari tengah kita pada saat kita melakukan ambil nafas, dia akan terpisah walaupun sedikit. Kemudian pada saat dihembuskan, dia akan menyatu kembali. Kita coba sekali lagi. Letakkan kedua tangan di atas perut, badannya tetap tegak, menghadap ke arah depan. Ambil nafas melalui hidung, kembungkan perutnya. Buang nafas pelan-pelan. Ambil nafas, kembungkan perutnya, buang nafas. Sekali lagi nafas, buang nafas. Oke, bisa ya teman-teman semua ya. Sekarang kita letakkan tangan kiri di atas perut, kemudian letakkan tangan kanan di dada. Kita pelan-pelan pejamkan kedua matanya. Ambil nafas menggunakan nafas biasa terlebih dahulu. Rasakan setiap hembusan nafasnya. Pelan-pelan kita mulai pernapasan perutnya. Ambil nafas melalui hidung, kemudian hembuskan pelan-pelan melalui hidung. Ambil perutnya, jangan lupa. Dan berwarna jernih, kamu tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, kemudian kita berikan harapan yang ingin kita capai selama proses kehamilan, persalinan, dan masa persalinan. Cukup. Kemudian kita tundukkan kepalanya. Kemudian buka matanya perlahan-lahan seperti matahari terbit. Pandang ke arah depan. Kemudian saya cek dulu. Maaf. Oke. Suaranya masuk ya. Selanjutnya kita latihan pemanasan dulu. Kita mulai dari kepala dulu. Saya nggak akan memberikan semuanya, tapi sebagian aja ya. Kita bawa kepala kita ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah sedikit. Ambil nafas, bawa kepalanya ke atas, buang nafas pelan-pelan, bawa kepalanya ke bawah. Ambil nafas inhale, bawa kepalanya ke atas, buang nafas exhale. Ambil nafas inhale, buang nafas exhale. Cukup, sekarang kita kepalanya pelan-pelan. Sekali lagi. Kemudian ke arah sebaliknya.
ambil nafas, buang nafas, sekali lagi ambil nafas, buang nafas, teruskan tangannya, ambil nafas, buang nafas, sekarang ambil nafas, bawa ke samping kiri, tangan kanan ke atas, pandangan kanan atas, tetap bernafas, 5, 4, panjangkan sisi tubuh sebelah kanan, 3, 2, 1, cukup. Tangan kedua tangannya ambil nafas. Tubuh samping kanan dan kiri naik ke atas, panjangkan. Oke, pertahankan posisinya. Tetap bernafas. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Turunkan. Sekarang kakinya, luruskan kakinya, kedua tangan di samping kanan dan kiri, bentuknya seperti mangkok, hadapnya ke depan, tekan kuat tangan. Kemudian kakinya dibawa ke depan dan ke belakang secara bergantian. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Sekarang singkirkan dulu baloknya. Kalau ibu ada di sini, ibu hamil yang capek boleh minum dulu. Kemudian kita back to table pose. Buka kedua tangannya selebar bahu, jadi tingginya sama dengan bahu, sejajar dengan bahu. Kemudian lututnya dan panggul juga harus sejajar. Ingat bahwa tulang punggungnya ini tidak boleh drop, jadi tidak boleh seperti ini, harus dalam kondisi netral. Panjangkan tulang punggungnya, kemudian tulang ekornya masukkan ke dalam sedikit. Ini namanya gerakan table pose. Gerakan table pose ini membantu untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian saya kembali ke posisi depan seperti ini. Kemudian kita ke gerakan cat and cow. Gerakan cat and cow ini punya manfaat untuk ibu-ibu yang sudah di trimester 3 mengoptimalisasi posisi jarinya untuk kepalanya turun ke dasar tangan. Oke, kita mulai. Ambil nafas, bawa kepalanya ke atas, buka anusnya. Oke, kemudian exhale, lengkungkan tulang punggungnya, kemudian apit anusnya. Ambil nafas, buang nafas. Dari arah samping, tulang punggung tidak boleh drop, harus netral. Tulang ekornya masuk ke dalam, ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Oke, bisa ya, bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian kita ambil balok, kalau nggak ada balok kita pakai tumpukan batu bata 2. Kemudian letakkan kedua tangan di atas balok. Oke, sekarang kaki yang kanan bawa ke arah depan, ke samping balok. Ambil nafas, bawa kakinya ke depan. Oke, sudah. Kemudian letakkan tangan kanan di paha kanan, tangan kiri naikkan ke atas, kedua tangan naikkan ke atas. Oke, pandangan lurus ke arah depan. 5, 4, 3, 2, 1, release. Bawa kakinya ke belakang, kemudian letakkan kedua tangan di belakang kepala, buka dadanya supaya aliran oksigennya masuk secara sempurna. Oke, kemudian kita ambil nafas, press kakinya ke depan. Oke, pertahankan posisinya, tetap bernafas. 5, buka dadanya yang lebar. 4, rasakan ada tarikan di tulang paha bagian ke kanan dan kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up and release. Oke, sekali lagi letakkan kedua tangannya di belakang kepala, kemudian ambil nafas, bawa ke depan, press kakinya, press kaki belakangnya, press kaki depannya, bawa dadanya, buka yang lebar. 5,
kakinya ke belakang. Oke, buka kakinya selebar bahu. Boleh singkirkan dulu baloknya. Kemudian kita bawa kaki kanan ke belakang, luruskan ke belakang. Kaki kanan lurus ke belakang. Oke, kemudian angkat setinggi panggul. Telapak kaki kanannya bawa ke arah depan. Jadi aktifkan telapak kaki kanan, bawa ke depan seperti ini. Oke, bawa kaki ke belakang. Kemudian kedua tangan dibuka jari-jarinya. Kemudian angkat setinggi panggul kakinya. Setelah itu aktifkan telapak kakinya. Kemudian tangan sebelah kiri bawa ke depan. Hati-hati, ini adalah balancing pose atau keseimbangan. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Turunkan kakinya pelan-pelan, bawa ke samping kanan dan ke samping kanan. Oke. Kaki yang sebelah kiri turunkan telapak kakinya, rilekskan. Kemudian kaki yang sebelah kanan putar kakinya 90 derajat, telapak kakinya pelan-pelan, bawa badan dan tangannya ke samping kanan. Oke, ini open hips. Jadi membuka panggul, kemudian supaya menghindari kram pada saat proses bersalin. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Kembali lagi, putar dulu telapak kaki kanannya, baru bawa ke belakang. Oke, sekarang gantian yang sebelah kiri. Bawa baloknya di depan, posisi table pose. Kemudian kedua tangan letakkan di atas balok. Kaki yang sebelah kiri bawa ke depan, inhale. Good. Kemudian tangan kiri paha kiri, tangan kanan naikkan ke atas, kedua tangan naikkan ke atas. Kita nafas dulu di sini, atur dulu nafasnya. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Bawa kakinya lurus, letakkan kedua tangan di belakang kepala, buka dadanya lebar-lebar. Inhale, press kakinya, bawa kakinya ke depan, press kaki belakang, press telapak kaki yang sebelah kiri. Pertahankan posisinya. 5, 4, tetap bernafas. 3, 2, 1. Inhale up. Sekali lagi, dua tangannya di belakang kepala, press badannya ke depan. Ya, rasakan ada tarikan di otot pahanya. Oke, bawa dadanya buka lebar, tetap bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up and release. Hati-hati, bawa tangannya di atas balok, kemudian bawa kakinya ke belakang pelan-pelan. Singkirkan dulu baloknya, bentuk table pose. Kemudian kaki yang sebelah kiri bawa ke belakang, lurus ke belakang. Kemudian naikkan setinggi panggul, aktifkan kaki belakangnya, bawa telapaknya ke arah depan. Oke. Kemudian tangan kanannya bawa ke depan. 5, hati-hati. 4, 3, 2, 1. Cukup. Turunkan kakinya. Kemudian bawa kakinya ke samping kiri. Putar telapak kakinya 90 derajat. Kemudian bawa badan dan tangan ke samping kiri. Oke. Buka pahanya yang lebar. Rasakan ada tarikan di otot pahanya. 5, 4, 3. Pandangan ke arah depan. 2, 1. Cukup. Bawa kakinya ke belakang. Kemudian bawa baloknya di depan lagi. Kemudian kita mundur sedikit. Buka lututnya selebar matras. Kemudian satukan telapak kakinya, jempolnya disatukan.
kemudian kita bawa duduk kembali. Pastikan pantat kita nempel di ini telapak kaki. Kemudian pelan-pelan bawa badannya ke depan, turun, 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 raih baloknya, turunkan kepalanya, gerakan sini. Pastikan pantatku masih nempel di telapak kaki. Posisi duduk baik sekali untuk membuang. Back to table pose, pahanya ditutup kembali. Kemudian kaki belakangnya siap, kaki telapak kakinya siap seperti ini. Oke, jangan sampai punggungnya drop. Posisi punggung tetap netral. Kemudian kakinya siap. Kemudian kita akan melakukan abdominoplasty. Ini untuk membantu optimalisasi kepala janin supaya masuk ke dalam perut. Siap, ambil nafas, bawa badannya naik ke atas. Oke, pastikan leher sejajar dengan tangannya. Jangan terlalu ke belakang, juga jangan terlalu ke depan. Jadi sejajar. Kemudian boleh turunkan dulu lutut kakinya. Kemudian kalau nggak bisa napak, boleh gigit aja. Kemudian tulang ekornya bawa ke atas langit-langit, arahkan ke langit-langit. Baru pelan-pelan berdiri di sini. Di sini ambil nafas. 5, 4, 3, 2, pandang ke arah belakang. 1, pelan-pelan turunkan. Sekali lagi, kaki belakang siap. Kemudian bawa badan ke atas. Oke, teguk dulu lututnya, bawa tulang ekornya ke arah langit-langit, luruskan kakinya. Dan posisinya 5, 4, 3, 2, 1, cukup turunkan. Back to table pose. Seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lakukan gerakan yoga yang berdiri. Kalau yang capek boleh untuk minum dulu. Sekarang kalau tadi saya memberikan pengetahuan tentang cara duduk yang baik, selanjutnya kita akan latihan cara berdiri yang baik. Nah, kalau ibu hamil itu kebanyakan karena perutnya semakin membesar, otomatis tulangnya itu kan juga akan menyesuaikan ya. Jadi kadang-kadang ibu hamil posisinya seperti ini karena menyesuaikan perutnya yang membesar. Kalau jalan seperti ini ya. Padahal posisi seperti itu akan terjadi penekanan di ruas-ruas tulang punggungnya sehingga kelemahan seperti nyeri punggung itu makin sering terjadi. Nah, gimana berdiri yang baik? Jadi tumpuannya itu ada di sini. Ini yang dinamakan moon ball, main ball. Kemudian di sini ada heels. Caranya gimana? Kita berdiri di belakang matras. Kemudian angkat dulu jari-jari kakinya. Angkat dulu jari-jari kakinya. Turunkan jempolnya dulu. Oke. Kemudian jari-jari lainnya mengikuti. Jadi kalau bisa jari tengahnya itu ada di jarum 12. Oke, turunkan dulu jempolnya. Kemudian turunkan jari-jari kakinya. Badannya tegak. Kemudian bahunya rileks, bawa ke belakang sedikit. Kemudian tulang ekor yang masuk sedikit. Oke, berdiri. Ini yang namanya posisi berdiri yang baik. Oke.
jari-jarinya bawa ke atas, kemudian turunkan jempol kakinya, jari-jari lainnya mengikuti, tangan ke arah depan, kemudian badannya tegak, bahunya bawa ke belakang sedikit. Sikap berdiri, kemudian sekarang kita letakkan kedua tangan di pinggang. Oke, sekarang kaki yang sebelah kiri bawa ke belakang, ambil nafas. Oke, sudah. Kemudian kaki yang sebelah kanan masih berada di depan, jangan lupa panggulnya hadapkan ke depan. Oke, kita posisi seperti ini, kita ulangi dari posisi berdiri, bawa kakinya ke belakang. Good. Posisi panggul masih hadapnya ke samping ya. Kita putar sedikit. Oke, kemudian tekuk kaki kanannya ke depan. Oke, ambil nafas, bawa kedua tangan ke atas, bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Ambil nafas. Good. Press kaki belakangnya. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Lagi ambil nafas. Buang nafas. Sekali lagi ambil nafas. Pertahankan posisinya, tetap bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Letakkan kedua tangan di pinggang, hati-hati bawa kaki kiri ke depan. Oke. Sekarang yang sebelah kanan, ambil nafas, bawa kaki kanan ke belakang. Panggulnya jangan lupa hadapkan ke depan. Kaki kirinya tekuk 90 derajat. Ambil nafas. Pertahankan posisinya, tetap bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Ambil nafas, tekuk, press kaki belakangnya. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas, press kakinya. Buang nafas. Sekali lagi ambil nafas, press kaki belakangnya, press kaki depannya. Tekan kuat. 5. Kita bernafas. 4, 3, 2, 1. Good. Letakkan kedua tangan di pinggang, hati-hati bawa kakinya ke depan. Oke, sekarang saya mau ambil kursi. Boleh teman-teman siapkan kursi dulu. Sambil saya lihat komennya. Nanti diterusin nggak apa-apa. Oke, saya stop dulu, nanti ke live yang berikutnya ya.